Perbandingan senilai. Jika keadaan pertama bertambah banyak, maka keadaan kedua juga bertambah banyak. Dan sebaliknya, seperti gambar di samping, keadaan 1 dan keadaan 2, di mana keadaan 1 dituliskan dengan A dan B, kemudian keadaan 2 dituliskan dengan C dan D. Kemudian kita tarik garis ke samping, yaitu perbandingan senilai berlaku perkalian silang. Jadi untuk penghitungan perbandingan senilai menggunakan perkalian silang. Seperti contohnya, yaitu di samping itu ada A dikali D sama dengan B dikali C. Berbeda dengan perbandingan berbalik nilai. Jika keadaan pertama bertambah banyak, maka keadaan kedua berkurang. Dalam kurung hubungannya dengan waktu, kecepatan, pekerjaan, persediaan pakan. Nah, kita contohkan dalam bentuk tabel. Keadaan pertama kita simbolkan dengan A dan B. Kemudian keadaan kedua kita simbolkan dengan C dan D. Ada syaratnya, yaitu perbandingan berbalik nilai berlaku perkalian sejajar. Artinya, A tadi kita kalikan dengan C di keadaan kedua, dan keadaan pertama yang B kita kalikan D pada keadaan kedua. Nah, bisa dilihat di samping pada gambar kotak di samping itu, A kali C sama dengan B kali D. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak beberapa soal-soal yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, sekarang kita beralih ke pertanyaannya. Contoh soalnya, untuk membuat 5 gelas minuman diperlukan 12 buah jeruk. Berapakah banyak jeruk yang diperlukan jika ingin membuat 20 gelas minuman? Jawab. Kita jadikan sebuah gambar 15 gelas dan 12 jeruk. Kemudian ada 20 gelas dan titik-titik belum diketahui kita simbolkan dengan huruf B. Nah, bisa diberi kesimpulan bahwa semakin banyak gelas, maka semakin banyak jeruk yang diperlukan. Untuk cara pengerjakannya, saat di situ bisa dilihat 15 per 20 sama dengan 12 per B. Jadi 15 per 20 kita sederhanakan, kita bagi menjadi 5. Di situ diketahui menjadi 3 per 4 sama dengan 12 per B. Jadi bisa diketahui B sama dengan 16 jeruk. Selanjutnya soal perbandingan berbalik nilai. Suatu pekerjaan apabila dilakukan oleh 6 orang dapat diselesaikan dalam waktu 6 hari. Jika dilakukan oleh 9 orang, berapa hari pekerjaan tersebut selesai? Jawab, 6 orang, maka pekerjaannya akan bisa diselesaikan selama 6 hari. Kemudian 9 orang. Nah, di sini belum diketahui berapa hari pekerjaan tersebut. Nah, di sini bisa kita ketahui semakin banyak orang maka semakin sedikit hari pengerjaannya. Nah, bisa kita selesaikan dengan cara ini. 6 orang tadi dikali 6 hari sama dengan 9 orang dikali yang belum diketahui tadi, kita simbolkan dengan H. Kemudian kita hitung 6 dikali 6 sama dengan 36 sama dengan 9H. Kemudian 6-nya kita pindah menjadi 36 per 9 sama dengan H. Nah, bisa diketahui harinya di sini bisa diketahui 4 hari. Jadi 4 hari ini waktu yang dibutuhkan pengerjaan oleh 9 orang. Jadi contoh di atas termasuk perbandingan berbalik nilai. Dapat kita simpulkan dari perbedaan kedua soal tersebut. Jadi yang pertama, semakin banyak gelas yang diperlukan, maka semakin banyak pula jeruk yang diperlukan. Jadi perbandingan ini senilai. Jadi ketika gelas itu banyak, maka jeruknya tadi banyak juga. Nah, berbeda dengan perbandingan yang berbalik nilai. Semakin banyak orang, maka pengerjaan itu akan semakin cepat selesai. Nah, itulah kesimpulan yang kita dapat dari kedua soal tersebut. Mungkin itu sekian dari saya. Bila banyak kekurangan, harap maklum karena masih dalam proses belajar bersama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.